Ngitungo pawelinging kaki Sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wis Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu niki Mbah. Kemarin saya melihat salah satu buah konten Mbah itu membahas tentang keilhaman Sindang Gading. Juga Mbah diperjalankan ke Jawa Timur itu kan ada ketersambungan dengan keilhaman tersebut. Saya kepingin tahu Mbah, apa artinya itu Sindang Gading dan apa keterkaitannya dengan lelaku tapa brata yang Mbah akan jalani. Ngaten Nggih Mbah, monggo Mbah. secaket kula nggih Mas Putih. Nggih Mbah. Wilahin jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia. Itu uluk salam metini kan. Nggih. Iyalah, orang tiru agama Buddha, tidak tiru agama Islam ya, tidak ikut agama Kristen kan, menakutkan kok. Tabe uluk salam mulia. Kata tandasnya yang awal itu adalah tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya. Ini akan sering saya uraikan ya. Dengan siap bahu-membahu melaksanakan pri kemanusiaan. Sebab zaman sekarang, sedikit saya mengulas ya, orang bercerita iman itu banyak. Namun orang yang siap beriman, satu desa belum ada satu. Belum tentu yang saya maksud ada satu. Sebab rata-rata itu, kalau zaman akhir katanya itu kan ada penyakit wahan ya. Mencintai dunia yang berlebihan. Umpamanya jual kambing sayang, umpamanya gitu loh. Kalau saya kan ada kurang, jual kambing. Apa yang disayang kan? Ibaratnya. Umpamanya mengorbankan itu sesuatu jadi pikiran. Umpamanya sesuatu yang sudah dibeli itu hilang masih dipikir umpamanya. Kalau saya kan enggak. Umpamanya tadi ini ada sesuatu yang namanya Medjar apa Medjitcom itu. Iya, itu sudah beli entah di mana masih dipertanyakan, itu saya nggak senang karena apa? Tanda saya harus ngeluari punagi. Artinya melepas tali karma. Nah, kembali kepada pertanyaan ya, itu sekilas biar pemahaman bahwa saya itu mengatakan Sindang Gading ini tentu ada keterkaitan. Kalau tidak ada keterkaitan juga tidak mungkin saya melakoni. Lah terus Sindang Gading kata yang patut disimak ya. Artinya kata-kata ini belum ada seorang pun yang mengatakan loh tahu-tahu kok ada namanya keilhaman Sindang Gading. Isinya itu apa, bagaimana caranya, lelabuhannya itu seperti apa, ya cuma saya yang tahu. Karena ketika saya petunjuk, itu tentu rekam rasa saya yang merekam, lalu saya menguraikan. Nah, saya akan menanyakan juga kepada Mas Putih ini, bahwa Indonesia itu kan dulu pernah ya, ada istilah nama-nama besar seperti Kebo, Kebo Kenongo, nah, Kebo Kanigoro. Kebo Kenongo itu bapaknya Joko Tingkir kan, seperti itu. Terus Kebo Kanigoro umpamanya, terus dan lain-lain. Kebo Marcowet juga ada. Lalu ada gajah, ya kan? Nah, gajah. Terus ada Maesa, ya kan? Maesa Sura, terus dan sebagainya kan ada itu. Nah, mengapa saya mengatakan Sindang Gading di antara Maesa, di antara Kebo di antaranya kalau dari Bali itu Kebo Iwa ya, terus Kebo Kenongo dari Jawa, yang bisa ngembat mempersatukan Nusantara ini, apakah itu Kebo
apakah itu maesa? Maesa itu kan sapi. Sapi, nggih. Ya, apakah itu gajah? Nggih. Dalam sejarah, gajah kan Gajah, nggih. yang dikenal dengan Gajah Mada, Gajah Modot ya boleh lah gitu. Sebab mengapa ya? Artinya saya mengatakan Gajah Modot itu memang dalam rekam rasa saya gajah tahu-tahu jelonong dan ngewulo, walaupun dicari lacaknya bapaknya itu siapa ya, jangan mengada-ada, itu memang gajah yang ajaib menurut saya gitu loh ya. Gajah ngamuk ditaklukkan dan lalu bersumpah menjadi ngabdi gitu loh, intinya seperti itu kalau saya, keyakinan saya. Jadi Gajah Mada, Mada itu ya pemberani, ya modot lah taruhlah itu apa ya, pemberani selalu. Saya rela yang di depan, saya rela mati, yang penting negara ini Nusantara ini bersatu lah. Kalau gajah senjatanya, taringnya itu apa? Gading. Gading kan. Nah, sindang. Si indang itu adalah isine indang. Nah, sindang. Ada sindang, ada sindung kan? Nah, ada waloga, ada walogi, nah, ada walohu kan seperti itu. Lah, yang paling mandi adalah walogi, ya kan? Walogi kalau kata Pak Kiai itu bidangnya Kiai, bukan tanah saya ya. Artinya ini antara sindang, antara sindung, ini yang paling kan bisa jadi sandang, bisa jadi sundang kan seperti itu. Lah, ini yang paling ngepasik adalah sindang. Isine indang persatuan Nusantara. Bersatunya Nusantara ini adalah namanya, mohon maaf, wahyunya Gajah Mada, cara saya katakan lah. Wahyunya pemersatu Nusantara ini adalah si indang gading, si indang gajah. Lah, lalu bagaimana kita? Tentunya kita ada serati. Lah, mengapa saya ke Gunung Kawi? Secara umum, kacamata umum, Gunung Kawi adalah tempatnya orang mencari pesugihan. Bagi yang mohon maaf ya, sumbu pendek. Nah, sumbu pendek kalau boleh kita ngomong itu orang yang awam lah, orang yang kasarnya ngomong itu awam atau orang pada umumnya melihat bahwasanya loh kok Ki Dharma ke mana? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Kepentingannya apa? Itu kan orang berdagangan. Enggak. Kalau saya berkeyakinan di sana adalah tempat empu yang kondang pengonang-onang berdiskusi antar gaib dengan si Gajah Mada itu. Makanya di sana ada keraton, ada pesarean. Nah, kalau pesarean ini adalah yang juga ya. Kalau keraton ini adalah Empu Sendok. Kalau saya meyakini seperti itu. Sehingga saya datang ke sana, itu pun asal datang. Artinya, saya menginjakkan kaki berarti setelah, kalau istilah Pak Kiai, takdim. Saya telah memenuhi gawe. Karena apa? Kembali lagi sekarang, kondisi finansial yang di mana-mana loh, begitu datang saja kan udah dikejar. Calo pesarean atau calo kuburan gitu cara kasarnya loh, mencari makan lewat. Tapi ini jangan dicela, kita nggak boleh mencela. Ya itulah sebagai ujian dari kita. Lah itu hanya mengejar ya, ibaratnya 10-20 pun mau kalau kita pandai melobi lah, ibaratnya 50 sudah wajar. Lah daripada mohon maaf ada yang mengatakan Habib ini kan memalsukan makam, kan lebih kasar lagi. Nah, jadi kali ini saya menyampaikan ke Mas Budi bahwasanya sindang gading itu adalah wahyunya empu tanah Jawa yang pernah menyatu pada tubuhnya Gajah Mada ini. Dan lalu semestinya para yang akan madeg menjadi dukun cara kasarnya lah, atau kesepuhan cara kasarnya, semestinya kan ada tuh di pelosok induk pondok pesantren Al-Falah. Lalu murid-muridnya Al-Falah semua, ya enggak? Nah, ya, ini umpamanya seperti itulah. Semestinya kalau kita mau membuat sebuah padepokan atau perdukunan cara kasarnya, itu semestinya adalah sindang gading, pengecualian kami. Kalau kami ini adalah memang Songgo Langit. Yang boleh saya ego sedikit ya. Artinya saya boleh ego yang bahwasanya yang bisa nyonggo. Nyonggo itu bukan sangga. Kalau sangga itu adalah tiang penahan. Namun kalau nyonggo ini orang mau memetik tidak bisa, maka kita terlalu jauh kita bikin songgo. Lah inilah Songgo Langit taruhlah. Artinya saya bukan ego ya, namun yang bisa menurunkan kata-kata atau menerima saja ini, menerima kata-kata Uluk Salam Nusantara ini baru saya dong. Bukti saya sudah nyonggo ke
langit. Lah rata-rata kan, mohon maaf kalau saya nggak boleh ngomong, bangsa Indonesia ini apa nggak punya uluk salam? Kenapa nggak mau mencari? Kenapa nggak mau meneges? Umpamanya kalau pejabat sekarang ya terang-terangan saja Pak Jokowi, Assalamualaikum, karena apa, mayoritas orang Islam ya, terus namo budaya karena sebagian Buddha, lalu Om Swastiastu karena sebagian lagi ada, artinya kita nggak punya jati diri. Tapi kalau saya, bukan berarti saya menyepelekan yang lain, ini jati diriku. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Dan kalau itu digali lagi, saya pernah menyampaikan ke Mas Budi, bahwasanya ketika secara jamak dan tengah malam, mohon maaf semaaf-maafnya, yang namanya burung terbang di atasnya, bunyi saja itu langsung berhenti. Ibarat jatuh manakala ditampilkan di tengah malam atau dikidungkan di tengah malam dengan hembusan nafas. Ya mohon maaf Mas Budi kan pernah saya ceritakan ya, dengan hembusan nafas yang demikian, hujan pun itu terus berhenti. Hujan terus berhenti. Ya kalau nggak percaya buktikan. Ini hujan ibaratnya itu Mama Gufron itu diantaranya. Cuma itu kalau lafal-lafal itu kan beda lagi ya. Aslinya itu setiap orang makomnya sendiri-sendiri. Ya saya cukup tercengang juga dengan Mama Gufron begitu loh. Karena itu memang laduni kalau istilah umum. Kalau kami adalah Pangruateng Diu, Sastro Jendro Pangruateng Diu lah. Kalau Mama Gufron mungkin baru tahapan laduni. Nah, saya rasa begitu, Mas. Iya, Mas. Begini. Terus apa keterkaitannya, Mbak? Juga kan dalam konten kemarin itu ada sebuah perjalanan ke petilasan Ki Ageng Selo. Ke Ki Ageng Selo. Iya, dan di sana Mbak itu memberikan keterangan bahwa mengambil air di areal tersebut itu maksud dan tujuannya untuk apa itu, Pak? Begini, bisa nih ada Gajah Mada itu tanah Jawa sudah dihuni manusia pertama belum? Sudah kan? Nah, Gajah Mada lalu, mohon maaf, nanti timbulnya lebih ampuh mana Aji Saka dan Gajah Mada, timbulnya seperti itu. Nah, otomatis dalam kali ini saya menyampaikan adalah penyatuan. Yang pokok itu, yang pokok seasli-aslinya adalah Sang Aji Saka. Nah, itu ada di Tawangharjo juga gitu ya, karena waktu kemarin itu saya sangat mepet ya, sehingga saya jamak gitu. Saya jamak di Ki Ageng Selo. Lalu saya mengatakan bahwasanya satu-satunya orang yang bisa menangkap petir tapi tidak menjadi nabi. Hebat banget kita. Kita itu sangat hebat. Nabi nggak ada yang bisa megang petir kan. Nah, ini Ki Ageng Selo, dan terbukti yang namanya Desa Selo ya, itu sampai sekarang paling hanya lep-lep gitu, nggak ada halilintar yang jedor, nggak ada. Ini fakta. Dengan taruhlah wasiat dari wasiat ya, atau taruhlah pamali dari Ki Ageng Selo ini, Desa Selo itu nggak ada orang yang jual nasi. Kalau saya beli soto mau sama nasi nggak boleh. Paling saya minta nasinya gitu. Itu pun jarang. Yang namanya nasi nggak boleh diperjualbelikan. Nah, ini sebuah hal yang patut dimengerti, dipahamkan. Jadi kemarin saya berjalan ke Ki Ageng Selo adalah sebagai pelurusan nasab. Kalau perlu satu saat saya akan mengadakan Hol Aji Saka. Ya kan? Hol Aji Saka yang ilmunya bisa menangkap petir. Karena Aji Saka ini anak siapa kan juga dari negeri antah berantah lah taruhlah ya. Nah, ini yang perlu saya gali lebih dalam, mungkin melalui semedi. Artinya apa? Sekarang taruhlah mencari yang kelihatan saja kan pada kesulitan. Apalagi mencari yang tidak kelihatan. Nah, kalau yang saya cari kan yang nggak kelihatan, begitu loh. Keilhaman untuk Nusantara ini. Dan saya punya keyakinan, boleh saya yakin, selagi Nusantara itu belum, pemimpin Nusantara belum berembuk dengan saya mengenai keilhaman perataan yang akan ke depan, saya yakin seyakin-yakinnya Indonesia selamanya akan menjadi negara, sekarang posisinya berkembang, mungkin bisa jadi negara yang ya seperti ini berantakan. Mas orang makan saja dipajak. Itu kan sesuatu yang sangat naif ya, sesuatu yang nggak pantas gitu loh. Nggak usah muluk-muluk Pak Prabowo lah. Sekarang gratisi orang kencing saja, nggak usah muluk-muluk. Gratisi orang kencing di jalanan, menyiapkan tempat untuk musafir, ini sudah begini.
nggak usah gratis makan, tapi meningkatkan pajak. Ini mohon maaf ya, saya boleh berpendapat dong. Artinya saya melalui dewan mungkin melalui prosedur yang macam-macam. Tapi kalau saya penyampaian melalui ini, nggak usah macam-macam Pak Prabowo. Tolong di umpamanya radius sekian kilometer, 20 kilometer ada tempat musafir. Sebab orang di perjalanan yang sengsara sekarang banyak sekali, ya. Ya kan? Per 25 meter, 25 kilometer umpamanya. Ini disiapkan. Dan sekarang yang namanya pom bensin saja, orang sudah kaya masih minta kok. Dengan orang, mohon maaf, air kencing harus jadi duit. Lah ini orang kaya macam apa kalau menurut saya? Ini negara Pancasila loh, kita fair saja. Jadi kembali lagi kepada topik yang namanya Sindang Gading itu adalah ampuhnya pemersatu Nusantara atau kewakilannya si Gajah Mada ini. Dan lalu kalau mohon maaf menangkap petir ini adalah kemampuannya sangat disangka yang mohon maaf untuk surprise kalau istilah sekarang diberikan kepada Ki Ageng Selo untuk menumbuhkan pemimpin yang berikutnya setelah runtuhnya Majapahit. Sekali lagi itu kan setelah runtuhnya Majapahit ditegakkan dari Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis, pemanahan, baru muncul Panembahan Senopati. Jadi saya rasa begitu Mas Budi. Matur nuwun nuwun Mbah, sangat jelas sekali uraian dari panjenengan. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Ayu. Ayo. Sirap